Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep suatu silogisme. Oke, jadi definisi silogisme ini adalah bentuk penalaran dengan cara menghubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik kesimpulan. Jadi pasti nanti silogisme ini kalian akan temukan saat kalian mengerjakan soal tes potensi akademik biasanya ya. Jadi silogisme ini termasuk dalam penalaran deduktif untuk biasanya di situ untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah karangan. Nah, jenis silogisme ini ada 3 jenis ya secara umum, yaitu kategorial, hipotesis, dan alternatif. Oke, intinya di dalam silogisme ini ada beberapa bagian, ada 3 hal, yaitu yang pertama premis umum atau premis mayor. Menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu, kita anggap A, memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Sedangkan premis khususnya di situ menyatakan bahwa suatu seseorang itu C adalah anggota golongan tertentu itu A. Ya, jadi nanti bisa disimpulkan bagaimana hubungan antara seseorang itu C memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Jadi secara matematika di sini premis umumnya ya, semua A itu sama dengan B, ini secara umum. Secara khususnya ternyata semua C itu A, sehingga S itu simpulan mengatakan di situ C itu sama dengan B. Ini secara rumus matematikanya. Oke, contohnya nih. Semua profesor pandai. Pak Habibie adalah profesor, sehingga kesimpulannya Pak Habibie pandai ya. Jadi di situ ada hubungan antara A sama dengan B, C sama dengan A, sehingga di situ C sama dengan B. Ya, kata semua dapat tidak disebutkan atau dapat juga diganti dengan kata setiap atau tiap-tiap itu. Oke, untuk silogisme negatif di sini silogisme negatif pasti menggunakan kata bukan atau tidak karena negatif. Contohnya premis umumnya siswa yang baik selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Asep bukan. Nah, ini ciri-ciri dari silogisme negatif. Asep bukan siswa yang baik sehingga Asep tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, jadi silogisme negatif di sini dia ada istilah kata negatifnya ya, gitu. Oke. Kemudian di sini silogisme hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan ya. Berarti di sini premis mayornya atau umumnya dia menggunakan kata jika. Ya. Jadi contohnya jika hari ini tidak hujan, saya datang ke rumahmu. Nah, premis khususnya di sini hari ini hujan, kesimpulannya saya tidak datang ke rumahmu. Jadi kalau hipotesis di situ ciri-cirinya menggunakan kata jika. Silogisme alternatif biasanya di situ ciri-cirinya menggunakan kata atau. Di mana proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Jadi contohnya di sini Poim berada di Bandung atau Bogor. Nah, di sini alternatifnya Bandung atau Bogor. Nah, khususnya akan menyimpulkan bahwasanya Boim berada di Bandung, sehingga kesimpulannya Boim tidak berada di Bogor. Itu istilah dari silogisme alternatif. Entimen, suatu silogisme yang tidak mempunyai premis mayor, karena premis mayor itu sudah diketahui secara umum. Ya, secara umum berarti itu adalah hal umum yang dikemukakan hanya premis minor atau simpulan. Contohnya di sini, semua siswa SMA 1 Indramayu masuk di universitas favorit yang mereka impikan. Berarti yang tahu premis umum itu hanya orang-orang Indramayu. Ya, jadi secara umum orang udah tahu semua siswa yang masuk SMA itu pasti masuk ke univ yang favorit. Boim siswa SMA 1 Indramayu, sehingga kesimpulannya Boim masuk universitas favorit. Jadi bentuk entimennya Boim pasti masuk universitas favorit yang ia impikan karena ia siswa SMA 1 Indramayu. Jadi di sini premis umumnya tidak ada karena halayak umum itu sudah tahu. Ya, jadi contohnya di situ orang Madura, misalnya orang Madura di situ semuanya pasti anak santri. Boim orang Madura, berarti pastinya Boim itu adalah anak santri. Nah, premis umum itu adalah premis yang pasti mayoritas orang itu tahu. Oke, ini salah satu latihan dari silogisme. Oke, silahkan nanti saat di kolom komentar kalian ketik NIM kalian, terus sebutkan atau buatlah satu silogisme, tapi silogismenya yang berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan
ilmu IPA. Ya, silakan. Misal kalau pendidikan, semua di desa itu sulit internet. Nah, Andi tinggal di desa. Nah, berarti di situ nanti Andi mengatakan pasti Andi sulit dengan internet. Itu contohnya ya, contoh seperti pendidikan. Ya, atau di situ contoh ilmu IPA-nya kalian menerapkan konsep uh, semua hewan menyusui adalah mamalia. Ya, kucing adalah mamalia, berarti kucing menyusui. Nah, itu. Jadi kalian nanti konsep silogismenya tolong mencari konsep yang terkait ilmu IPA ataupun ilmu pendidikan. Satu saja sebagai komentar dan NIM kalian. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.